bagian dari syiar-syiar Allah. Nah, berarti kalau kita masuk ke dalam syiar-syiar Allah, masuk ke dalam majelis ta'lim ini, bagian juga dari menolong agama, menolong agama Allah. Langsung ke sana. Nah, kebagian dulu dah semua. Alas. Nah, bagian dari menolong agama Allah. Kata Allah dalam Al-Quran apa? In tansurullaha yansurkum. Kalau kita menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kita. Gitu. Jadi ini bagian daripada syiar-syiar Allah. Bagian dari menolong agama Allah. Nah, dakwah ini nggak bisa dikerjain sendiri, Bapak. Jadi dakwah itu harus rame-rame. Ya ada yang ngajar, berarti ada juga yang belajar. Nggak mungkin ngajar sendiri nggak ada yang dengar, itu kan dakwah, bukan siar itu. Sendiri ngomongin orang ya. Ngomongin jin. Masya Allah. Iya, jadi harus semuanya itu bagian dari luang lingkup dakwah. Orang yang mengajar, orang yang belajar, bagian dari dakwah, menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Bagiannya salah satunya dengan majelis ta'lim. Nah, ilmu itu bisa membuat orang pintar harusnya, nggak bikin orang bodoh. Besok lagi buat minggu depan. Minggu depan udah ada itu. Udah ada. Nah, udah ini nih. Ada kejutan. Kejutan. Nah, untuk dari itu Al-Imam Al-Ghazali pernah mengatakan begini. belum selesai. Sudah. Nah, Al-Imam Al-Ghazali mengatakan minal ma'lumi, sebagian hal yang sudah diketahui, al-ilmu la yakunu jahlan. Ilmu itu nggak bisa menjadikan orang bodoh. Ya kan? Ilmu nggak bisa bikin orang bodoh. Udah maklum bahwasanya ilmu akan membuat orang pintar. Lakinnahu yu'assiru ta'sirul jahli fil abrar, kata beliau. Akan tapi ilmu bisa memberi asar, memberi bekas-bekas kebodohan pada seseorang. Ilmu bisa memberi asar atau bisa memberi bekas-bekas kebodohan. Masya Allah. Dalam suatu keadaan, apa keadaannya? Fil abrar, dalam kesempitan. Jadi orang berilmu itu kalau lagi sempit, ilmunya bikin dia jadi bodoh. Bikin dia nggak pinter. Makanya Allah Subhanahu wa taala bilang, nanti orang-orang itu akan disesatkan di dalam ilmu. Banyak sekarang udah kejadian. Disesatkan orang itu dengan jalan ilmu. Nah, kebodohan itu Pak, begini. Kebodohan itu saya lihat di dalam kamus itu i'tiqadus syai'. I'tiqadus syai', meyakini sesuatu alal khilafi ma huwa alaih. Mengiktikadkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran dia sesungguhnya. Misalkan begini. Kalau 1 ditambah 1 itu sama dengan 2. Aslinya itu ilmu. Kemudian diiktikadkan 1 ditambah 1 sama dengan 3. Diiktikadkan berarti itu sebuah kebodohan. Karena nggak sesuai dengan kebenarannya diiktikadkan. Dan begitu juga
saya mau ajak ini sedikit berpikir masalah ini. Saya mau ajak dikit pikir biar paham gitu, masalah tentang ilmu dan antara ilmu, kepintaran dan kebodohan. Kadang-kadang sedikit tipis itu bedanya. Sedikit tipis bedanya. Kemudian katanya mengiktikadkan sesuatu di atas yang tidak sesuai dengan kebenarannya. Misalkan 1 tambah 1 sama dengan 3. Dia iktikadkan, maka itu suatu kebodohan, bukan kesalahan, tapi kebodohan. Kalau kesalahan lain, tanpa iktikad, salah dia. Tapi diiktikadkan sama dengan 3 itu salah. Nah, ilmu kadang-kadang bisa bikin orang bodoh, nggak sesuai dengan maksud dan tujuan dari ilmu tadi. Al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Sedangkan al-jahlu zulmun, kebodohan adalah kegelapan. Nggak bikin dia bercahaya ilmu itu, malah bikin dia zalim. Contoh misalkan ada begini, ada hadis man talabal ilm, barang siapa menuntut ilmu liyujariya bihil ulama wal yumari bihis sufaha. Kalau dia nuntut ilmu maksudnya itu untuk apa? Mendebat ulama, kemudian dia menuntut ilmu itu untuk apa? Menghina orang-orang bodoh. Orang bodoh malah dibodoh-bodohin, bukan dibikin pintar malah dibodoh-bodohin. Ya kan? Adkhalahullahu nar. Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka. Mendebat ulama dan juga ngebodoh-bodohin orang bodoh, adkhalahullahu nar, akan memasukkan orang yang menuntut ilmu ke dalam neraka. Nah, sebagian orang menuntut ilmu begitu. Niatnya untuk mendebat ulama, untuk ngebodoh-bodohin orang bodoh. Giliran ilmu, ya gini urusannya masyarakat saya ini tuh kok bodoh semua. Nah, sombong jadi dia. Nah, ini apa namanya? Yu'athiru ta'firal jahli. Ilmunya itu membekaskan dia, memberi asar kebodohan kepada dia, bukan kepintaran. Begitu juga kalau misalkan kita nuntut ilmu, pulang ke rumah, jadi bukan cuma ulama aja gitu, kayak kita juga nih yang nongkrong di sini nuntut ilmu, di majelis taklim nuntut ilmu, harusnya membekas sebuah kepintaran ntar pulang ke rumah, bukan kebodohan. Pulang ke rumah kita duduk, waktunya adzan, malah diem aja, tetap aja nonton TV, ketinggalan salat maghrib, ketinggalan salat zuhur. Harusnya al-ilmu itu siraj, katanya ulama, al-ulama siraj. Ilmu ulama itu seperti siraj, seperti lampu, dia bisa memberikan cahaya di tengah kegelapan umat. Enggak cuma ulama doang, orang yang alim, bapak misalkan pulang udah habis ilmu, dia harusnya bisa jadi siraj di tengah keluarganya di rumah. Harus menerangi keluarganya di rumah dengan ilmu yang kita tuntut di sini. Walaupun sedikit, tapi bisa bermanfaat di rumah. Kalau banyak, jadi ulama itu bertingkat-tingkat. Ada ulama sedunia, yaitu menyinari seluruh dunia. Ada misalkan orang alim masih di bawah lagi ilmunya, tingkat negara, ya nyinari negaranya aja. Ada juga tingkat kecamatan, turun lagi ke RT, terus ke RW, terus ke RT. Ada juga orang alim di dalam rumahnya. Misalkan bapak yang udah menuntut ilmu datang ke rumahnya, harusnya menjadi siroj di tengah keluarganya, jadi cahaya di tengah keluarganya. Jangan yu'asiro ta'firul jahli, jangan membekas bekas kebodohan di dalam ketika kita menuntut ilmu. Nah, untuk dari itu di hari ini kita akan membahas sebuah hadis. Itu tadi mukadimah aja, Pak. Mukadimah pembukaan. Jadi hadis yang akan kita bacakan ini yakni hadis dari Anas bin Malik. Anas bin Malik dia berkata, lama saqulan nabiyyu ja'ala yataghashahu al-karbu faqalat Fatimah. Dari Anas bin Malik, ketika Nabi merasa berat dengan sakitnya, saqulan Nabi merasa berat, ja'ala yataghashahu karbu faqalat Fatimah. Kemudian Nabi pingsan.
sakit ini terakhir dia mau meninggal. Kemudian merasa berat, kemudian sakitnya parah, dia pingsan. Fatimah anaknya berkata, "Wa karba aba." Duhai bapakku, berat amat sakitnya. Luar biasa sakitnya. Faqala, kemudian dia berkata, Nabi berkata, "Laisa ala abika karbun ba'dal yaum." Kata Nabi, enggak ada lagi kesusahan sesudah hari ini, kata Nabi. Enggak ada kesusahan lagi setelah hari ini. Falamma mata qalat, ketika Nabi meninggal, Fatimah mengatakan, "Ya abata, ajaba rabban da'a, ya abata, man jannatul firdausi ma'wa, ya abata, ila Jibril nan'a." Kata Fatimah, "Wahai bapakku yang telah menjawab panggilan Tuhannya, wahai bapakku yang surga Jannatul Firdaus tempat kembalinya, wahai bapakku, kepada Jibril lah kami akan memberitahuan kematian Anda." Kata Fatimah. Falamma dufina qalat Fatimah, ketika dikuburkan, Fatimah mengatakan, "Ya Anas, atabat anfusukum an tahtu ala Rasulillah turab." Wahai Anas, apakah kamu merasa senang ketika kamu menaburkan tanah di atas kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sejarah tentang terakhir Nabi sakit. Maka di dalam buku Rahiqul Maktum dijelaskan sejarah tentang meninggalnya Nabi ini dengan detail. Beliau menuliskan Bidayatul Maradin Nabi. Pertama kali Nabi sakit. Pertama kali Nabi sakit, yang sakitnya ini buat dia meninggal. Dia mengatakan, "Wa fil yaumit tasi' wa 20 min syahr Ramadan." Min syahr Safar. Itu tanggal 29 dari bulan Safar. Nabi meninggalnya tanggal berapa tanggal berapa bulan apa? Ya, Kalau lahirnya tahu nggak? tahu hari Senin atau Seninnya. Kalau lahirnya tahu nggak? Lahirnya 12 Rabiul Awal. Lahirnya dengan meninggalnya sama. Sama. Masya Allah. Lahirnya sama meninggalnya Senin sama. Senin. Senin. Rabiul Awal. Makanya ini bulan Safar, sebelum Rabiul Awal. Itu meninggalnya tahun 11 Hijriah. Masuk tahun ke-11 baru 2 bulan ya. Baru 3 bulan, Muharram, Safar, Rabiul Awal, 3 bulan masuk. Jadi di tahun ke-11. Tahun ke-11 Nabi meninggal. Nah, ini tahun 11 Nabi masih sakit di bulan Safar, belum masuk ke Rabiul Awal. Kana yaumul Itsnain. Hari itu pertama kali sakitnya Nabi itu yaumul Itsnain. Hari Senin, luar biasa. Makanya setiap detail Nabi Muhammad SAW itu udah settingan Allah. Udah settingan Allah. Di mana Nabi diutus di Mekah, itu udah settingan Allah. Kenapa nggak diutus di tempat-tempat yang lagi bagus-bagusnya seperti Bizantium waktu itu, di Romawi, atau di India waktu itu lagi menggelegar-gelegar. Kenapa nggak di Persia? Kenapa di Mekah? Semuanya udah settingan Allah Subhanahu. Bahkan tahun gajah itu pun udah Allah mengaturnya. Belum ada tahun waktu itu kan? Belum ada tahun. Ada tahun Masehi, kelahirannya Isa Al-Masih. Belum ada tahun. Maka harus ada sesuatu yang buat diingat bahwasanya tahun itu adalah tahun kelahirannya Nabi. Bahasa kitanya sekarang begitu. Orang-orang dulu kan belum tahu tahun. Pak, lahirnya kapan? Itu barengan mau konsengon gitu kan. Nah, Nabi enggak, barengannya bukan nanam konsengon, enggak. Kejadian besar. Ya, ini apa? Diserangnya Ka'bah oleh Raja Abraha. Diserangnya Ka'bah. Kemudian
pasukan itu pasukan namanya pasukan gajah, Jayshul, pasukan gajah. Itu kejadian besar, orang Arab tahu semua. Nah di tahun itu lahirlah Nabi. Kemudian orang-orang tahu bahwasanya itu adalah hari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Pak, yang unik lagi ada di Zadul Ma'ad, ada pertanyaan begini. Itu pasukan bergajah utusan siapa? Abraha itu masih bawah-bawahannya Romawi. Romawi itu agamanya apa? Kristen. Jadi ada Raja Najasyi juga Kristen, bawahannya itu Abraha. Najasyi masih di bawah Romawi, agamanya Kristen. Yang nyerang orang Kristen karena Abraha ngebangun Quraisy gereja yang dihina sama orang-orang Arab, diberakin gerejanya, nggak seneng dia, akhirnya menyerbu Arab dengan niat menghancurkan Ka'bah. Yang unik kata Ibnu Qayyim begini, itu yang nyerang orang yang nyembah Allah, orang Nasrani. Yang nyerang orang nyembah Allah itu Abraha, orang Kristen. Yang diserang orang nyembah apa? Berhala. Yang diserang yang nyembah berhala. Kenapa Allah ngebantu yang nyembah berhala? Tanya ini. Ini sebuah penghormatan atas nanti akan dilahirkannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Harusnya yang dibela kan yang nyembah Allah. Kenapa Allah nyembahnya ngebelain nyembah berhala? Kan ini sebuah penghormatan. Semua udah diatur sama Allah. Luar biasa hikmah-hikmah di dalam sirah Nabawi ini, perjalanannya Nabi. Luar biasa. Begitu juga kelahirannya Nabi, semuanya sama dengan meninggalnya. Nah, pertama kali Nabi sakit itu dia dapat wahyu, mengajak namanya Abu Muhaibah, seorang pembantunya Nabi. Ya Abu Muhaibah, yuk bahasa kita ke kuburan Baqi, kuburan suhada kaum muslimin, ke kuburan Baqi. Kemudian dia ziarah ke kuburan Baqi dan mengucapkan doa, terus salam. Kemudian diceritakan lagi bahwasanya Nabi ditawarin kekayaan dunia dan ditawarin mau meninggalnya kapan, maksudnya mau abadi apa enggak, atau kamu memilih apa-apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dan jannah dan surga. Kata Abu Muhaibah, ya Nabi, pilih khazanah dunia, lemari dunia, kantong dunia, maksudnya kekayaan, dan hidup yang abadi di dunia, hidup yang panjang di dunia, dan nanti kamu ntar bertemu dengan Allah dan masuk surga. Semuanya minta disuruh dipilih sama Abu Muhaibah. Empat-empatnya suruh dipilih. Lah, kata Nabi, bahkan saya memilih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dan surga. Sepulangnya dari itu, kata beliau, falamma raja'a, ketika kembali dari kuburan Baqi mau ke rumahnya, wa huwa fit thariq, dan Nabi masih di perjalanan, akhadahu suda'an fi ra'sihi. Nabi ngerasa puyeng di palanya. Ini awalnya sakit. Nabi ngerasa puyeng. Wa qad sallallahu alaihi wasallam bin nas wa huwa marid. Dan Nabi tetap sholat berjamaah dalam keadaan sakit yang parah. Kata Nabi itu ketika sakit seperti dua orang. Saking parahnya sakit itu, sakitnya itu kayak dua orang. Tapi dia nggak mau ninggalin sholat berjamaah. Tetap Nabi sholat berjamaah 11 hari. Jadi dari tanggal tanggal 29, habis 29 kalau bulan genap misalkan bulan itu kan sampai 30 atau 29. 29 terus ke 30, taruhlah bulat ya, 30 terus
Rabiul Awal, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, berarti 13 hari. Dari awal Nabi sakit sampai Nabi meninggal tanggal berapa? 12 Rabiul Awal, dia sakit berapa hari? 13 hari. 13 atau 14 hari. Sakit 13 atau 14 hari, 11 hari Nabi masih sholat berjamaah. 11 hari masih sholat berjamaah. Berarti Nabi nggak sholat jamaah berapa hari? 3 hari. 11 hari, sakitnya 14 hari atau 13 hari. 11 hari sholat, masih sholat dalam keadaan sakit, dan nggak sholatnya itu antara 3 atau 2 hari. Nggak sholat. Itu juga masih pengen sholat. Bentar kita lihat sejarahnya seperti apa Nabi memperjuangkan sholat berjamaah ini. Luar biasa. Kemudian al-usbu'ul akhir, di minggu terakhir Nabi mau meninggal, tambah parah taqula bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam marad, sakitnya makin berat. Faja'ala yas'alu aw azwajahu, maka dia bertanya kepada Nabi bertanya kepada istri-istrinya di minggu terakhir, udah masuk ke minggu terakhir dari sakitnya Nabi. Aina ana ghadan, aina ana ghadan. Saya besok di mana nih, lagi giliran siapa? Saya besok lagi sakit parah. Sakitnya melebihi 2 orang. Sakitnya Nabi kepala. Saya lagi giliran di mana nih? Adilnya Nabi pada istri-istrinya, insyaallah masih mikirin orang lain. Kalau kita boro-boro, jangan sakit kayak begitu. Sakit gigi aja boro-boro, pengen ngampleng aja ada orang berisik. Mikirin diri sendiri aja gitu biasanya. Kalau Nabi masih mikirin orang lain. Aina ana ghadan, saya besok di mana? Aina ana ghadan. Fahamna muradah. Kan kami istri-istrinya bilang, kami paham apa yang dimaksud Nabi. Fa'adana lahu yakunu haitsu syaa. Kemudian kami mengizinkan di mana aja Nabi kamu kepengennya berada di mana. Ditawarin sama istri-istrinya. Istrinya juga begitu luar biasa. Fantaqala ila Aisyah, maka Nabi pindah ke rumahnya Aisyah. Jadi Nabi pengen sakitnya di rumah Aisyah, dan dia tahu bahwasanya ini adalah hari terakhirnya. Hari sakit terakhirnya. Bahwasanya sakit ini yang akan mengantarkan beliau meninggal dunia. Yamsa bainal Fadl bin Abbas wa Ali bin Abi Thalib. Dibopong minggu terakhir, tapi dia masih sholat. Dibopong sama Fadl bin Abbas, anaknya Abbas, dan Ali bin Abi Thalib. Dan Ali bin Abi, dua-duanya. Jadi bahasanya digopong sebelah kanan sebelah kiri, Nabi di tengah. Sama Fadl dan juga Ali. Asiban ra'sahu takhatta qadamahu hatta dakhala baitaha. Kepalanya diikat. Sakit kepala luar biasa. Diikat Nabi kepalanya. Kemudian kakinya digerakin sama kedua orang itu sampai Nabi masuk ke rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Keadaan sakitnya Nabi. Maka di sini masuk ke dalam Imam Nawawi memasukkan hadis ini ke dalam bab sabar. Bab sabar. Sabar dalam menerima takdir Allah yang menyakitkan. Ada lagi dalam keadaan luar biasa sakitnya. Sampai masuk ke dalam rumah Aisyah, faqada indahu akhir usbu min hayati. Maka Nabi sakit di situ sampai terakhir dia meninggal di rumah siapa? Rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa kanat Aisyah, dan Aisyah taqra'u bil mu'awwidzat wal ad'iyata allati hafadhatha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan Aisyah itu membaca ketika Nabi sakit, membacakan mu'awwidzat itu ayat-ayat yang mengandung perlindungan. Seperti misalkan Qul a'udzu birabbin nas malikin, atau qul a'udzu birabbil falaq, dibacain semuanya itu. Semua ayat-ayat tentang perlindungan dibacain sama Aisyah, wal adiyah, dan juga doa-doa hafadzatha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang dia hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa-doa itu dihafal dari Rasulullah, dan ayat-ayat itu dihafal dari Rasulullah. Fakanat tanafasa ala nafsihi wa tamassahu biyadihi raja'al barakah.
Kemudian dia tiupkan. Ketika udah dibaca doa-doanya, kemudian dia dia baca doa-doa dan ayat-ayat muawwidzat, ditiupkan ke tangannya Nabi SAW mengharapkan barokahnya Nabi. Jadi ditiupin ke tangan Nabi, kemudian diborehin ke seluruh Nabi, biarin dapat barokahnya Nabi. Ini kebiasaan Nabi kalau orang-orang lagi sakit, keluarganya lagi sakit, membacakan muawwidzat, kemudian disembuhkan, ditaruh di tempat yang sakit. Baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kemudian tiupkan ke tangan, diborehin ke tempat yang sakit. Itu kebiasaan Nabi. Maka Aisyah menghafal itu. Kemudian ketika Nabi sakit, dia praktekkan lagi kepada Nabi dengan menggunakan tangan siapa? Tangan Nabi alaihi salatu wassalam, bukan tangan dia, tangan Nabi. Rojaan barokah, mengharapkan berkah keberkahannya dari tangannya beliau alaihi salatu wassalam. Makanya Aisyah nggak pakai tangannya dia, pakai tangannya Nabi. Makanya jangan salah juga nanti kalau udah dibacain kok nggak sembuh, tangan ente yang masalah itu, bukan bacanya. Tangan ente yang masalah, bukan bacanya. Bacanya benar. Kalau nggak sembuh, coba periksa dulu tangan ente pernah ngapain itu. Aisyah nggak pakai tangannya, pakai tangan Nabi. Maka mohon ampun dulu, kemudian diulangin lagi. Kalau misalkan nggak sembuh, berarti tangan kita yang ada masalah, bukan bacaan. Ya. Kemudian sebelum wafatnya 5 hari, kata Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakpuri dalam kitabnya Rahimul Maktum, ini sebelum Nabi wafat 5 hari. Tadi seminggu sebelum wafat. Ini 5 hari sebelum wafat. Hari wa yaumul arbi'a qabla 5 ayyamin min wafati. Ini hari Rabu. 5 hari sebelum Nabi wafat, dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Ittaqadat haratul 'alati fi badanihi. Luar biasa, bukan sekarang pas hari ke-5 sampai hari ke-5 sebelum Nabi meninggal itu bukan cuma palanya doang yang sakit. Haror, panas badannya. Di sini para sahabat ada yang ngejenguk, dia bilang, baru Nabi bilang, seperti 2 orang yang sakit, dalam keadaan kepala yang sakit, kemudian parah sakit kepalanya, akhirnya badannya panas. Fasyadat bihil waja'u ghamiyah. Kemudian Nabi pingsan karena parahnya ini sakitnya, pingsan lagi Nabi. Ini kalau kayak kita begini udah mungkin, waduh, udah gorowokan ya. Waduh, gitu. Teriak pasti. Pingsan, Pak. Masya Allah. Nggak ada orang yang sakit sampai pingsan kecuali di rumah sakit. Berarti udah ditanganin enak. Udah ada suntikan apa ya kan? Udah morfin ya. Ini nggak pakai apa-apa sampai pingsan, bangun lagi, Masya Allah. Nabi. Tapi apa keluar dari mulutnya itu? Nihaya cacian, makian, enggak. Diem aja. Begitulah makanya Nabi ketika meninggal, cucunya itu meneteskan air mata. Terus sahabat nanya, apa ini ya Rasulullah? Apa bagian dari meratapi nihaya? Lah, bukan, ini tanda dari rahmat Allah, tanda daripada kasih sayang kita kepada orang yang telah meninggalkan. Itu tanda. Asal mulutnya rapat, boleh nangis, wajar, itu tanda daripada kita sayang sama orang yang sudah tiada tadi, entah itu orang tua kita, keluarga kita atau sahabat. Tanda sayang kita, meneteskan air mata. Nah, nihaya itu ratapan jahiliyah. Wah, bagaimana ini saya nggak dapat uang jajan lagi, aduh. Masya Allah ya. Nah, ketika itu Nabi pingsan. Ketika pingsan Nabi ini lagi sadar lagi. Apa kata beliau? Hariku alayya sab'a qurabin min athar syata hatta akhruja ila an-nasi fa'ahadu ilaihim. Fa'aqaduhu bi makhdabin. Kata Nabi, hariku alayya sab'a qurabin min
min abarisata. Wahai para sahabat, hariku alayya, guyur. Nabi minta diguyur. Masya Allah. Lagi panas, lagi sakit, minta diguyur, maksudnya biar seger. Diguyur dengan 7 ember katanya. Diguyur. Minta diguyur. Ya. Lagi panas minta diguyur. Kalau ini berkahnya gitu. Dia pengen seger Nabi. Pengen seger. Kemudian Nabi keluar kepada manusia, kemudian pengen keluar, kemudian diguyurlah sama para sahabat, kemudian didudukin di tempat dia biasa duduk. Diguyur, wasabbu alaihil ma, diguyur, kemudian hasbukum kata Nabi, cukup. Wa inda dzalika ahassa bi khaifatin fadakhala al-masjid. Ketika diguyur Nabi ngerasa ringan badannya. Fadakhala al-masjid, masuk masjid. Bukan tiduran. Oh, mendingan Pak saya tiduran lagi. Enggak. Mendingan masuk masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Saking cintanya sholat jamaah. Bahkan dia mau membakar rumah-rumah para pemuda yang enggak sholat berjamaah. Dulu ada guru saya, dosen saya bilang, saya kan biasa dia bilang biasa di Indonesia sholat di Indonesia itu jamaah hukumnya sunnah Imam Syafi'i. Ternyata di Makkah hukumnya wajib. Akhirnya ketika azan berkumandang dia masih di kamar aja, di kamar dia sekolah di Puro. Kemudian ada keliling, orang yang keliling itu mencari mahasiswa yang enggak sholat jamaah. Akhirnya dia ketangkep. Saya nggak tahu saya di Indonesia itu sholat jamaah sunnah atau di situ wajib. Nah yang ketangkep itu nggak boleh ngambil lagi S2, S3 nggak boleh. Udah lulus S1 udah selesai, makanya dia S2-nya di Pakistan, S3-nya di UIN. Itu memang di sana diwajibkan. Berdalil dengan warka'u ma'ar-raqi'in. Rukulah kalian bersama dengan orang-orang yang rukuk, itu perintah kewajiban menurut mazhab Hanabilah, Hambali. Kita lanjutin lagi, hasbukum kan cukup. Kemudian dia keluar menuju masjid. Wa huwa ma'subur ra'si, dan dia masih dalam diikat kepalanya, itu masih sakit berarti, Pak. Seger tapi kepalanya masih sakit. Hatta jalasa 'ala mimbar. Kemudian Nabi duduk di atas mimbar. Kemudian khataban nas, Nabi memberi wejangan kepada manusia. Wan nasu mujtami'una haulahu, dan orang-orang berkumpul di antara Nabi, ngitar di antara Nabi. Faqala, kata Nabi ini yang luar biasa, wasiatnya Nabi yang terngiang-ngiang sama kaum muslimin, yang harusnya selalu terngiang-ngiang sama kaum muslimin. Kata Nabi, laknatullahi 'alal yahud, laknat kepada orang-orang Yahudi, kata Nabi, wan nasara, dan juga orang-orang Nasara, ittakhadhu qubur anbiya'im masajid, yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka masjid. Nabi enggak mau kuburannya dijadiin masjid, dijadiin tempat sujud, dijadiin tempat sholat, nggak mau. Dan yang paling jelas itu di dalam kitab Imam Malik, kitab Al-Muwatta, Nabi mengatakan, la tattakhadhu qabri wasanan yu'bad. La tattakhadhu qabri wasanan yu'bad. Jangan kalian jadikan kuburan saya wasanan yu'bad, berhala yang disembah. Makanya sekarang kita suka ngelihat itu orang-orang nempel-nempelin tangan, terus ngegesek-gesekin badan, terus tawaf di di kuburan ini. Tawaf itu ibadah, tawaf itu di Ka'bah, jangan di kuburan Nabi. Masya Allah. Orang Syiah ada lagi tawaf di Karbala, Masya Allah. Jadi la tatakhadhu qabri wasanan yu'bad. Jangan kalian jadi kuburan saya itu berhala yang disembah. Maka nggak boleh di dalam masjid itu ada kuburan. Nggak boleh, karena kan
masuk ke perkataannya Nabi. Ini wasiat Nabi dalam keadaan sakit parah 5 hari lagi meninggal. La'natullahi 'alal yahudi wan nasara, laknat kepada orang Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan itu kuburan nabi-nabi mereka wasanan yu'bad, berhala yang disembah. Seolah-olah itu mengandung barokah, padahal enggak. Nabi wanti-wanti ini. Kemudian Nabi turun fasalla dhuhra, dan salat duhur. Salat duhur Nabi. Ini kejadiannya berarti siang-siang. Habis memberi ujangan kepada manusia, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara, laknat Allah pada Yahudi dan Nasara, ittakhadha qubur anbiya'ihim masajidah, menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka masjid, wasanan yu'bad, berhala yang disembah. Kemudian Nabi turun kemudian mengatakan, inna abdan khayyarahullahu, seorang hamba telah disuruh milih sama Allah, an yu'tihi min zahrati dunya masya, untuk mengambil zahrati dunya, keindahan-keindahan dunia, masya, terserah dia seberapa banyak. Seorang hamba telah disuruh milih sama Allah untuk ngambil keindahan-keindahan dunia, terserah berapa banyak Allah kasih. Wa baina ma indahu, dan juga atau milih apa yang ada di sisi Allah. Wa qala Abi Sa'id Al-Khudri, Abi Sa'id mengatakan, saya wabaka Abu Bakar. Abu Bakar nangis. Orang-orang aneh tentang nangis ini, kok Nabi ngomong begitu, Abu Bakar nangis. Kata Abu Bakar, fadainaka bi abaina wa ummahatina, kami tebus ya Rasul engkau dengan bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami. Ditebus, saya tebus Rasul, kami akan menebus dengan bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami. Ajabna ilaika, kata Abu Sa'id, saya takjub, saya kaget sama jawabannya Abu Bakar. Unzuru ila hadha syekh, kami semua ngeliatin orang tua ini, Abu Bakar maksudnya, diliatin. Maksudnya apa sih dia nangis terus ngomong? Maksudnya apa? Ternyata inna amanan, ternyata yang dipahami sama Abu Bakar itu adalah Nabi yang disuruh milih. Nabi dikasih wahyu, suruh milih sama Allah, keindahan dunia akan diberikan sama kamu apa aja. Artinya nggak meninggal hari ini. Apa aja ambil, terserah, dikasih sama Allah, pilihan. Atau apa yang ada di sisi Allah. Ternyata Nabi memilih apa yang ada di sisi Allah. Abu Bakar nangis. Abu Bakar nangis. Kami tebus ya Rasulullah, kami tebus. Bukan dengan harta, dengan bapak dan ibu-ibu kami. Masya Allah, pahamnya Abu Bakar terhadap setiap perkataan Rasulullah SAW. Ajabna ilaik, kami takjub sama Abu Bakar. Maka dari itu Rasul mengatakan, inna amanan nas alayya fi sahbatihi wa malihi Abu Bakr. Orang yang paling percaya sama saya dalam persahabatannya dan juga dalam hartanya Abu Bakar. Makanya disebut Abu Bakar Siddiq, orang yang pertama kali percaya dari kalangan laki-laki dewasa, dan juga orang yang percaya ketika Nabi Isra Mi'raj. Sebutlah Abu Bakar Siddiq. Walau kunta mutakhadan qalilan ghairu rabbi latatakhadtu Abu Bakrin qalilan. Kalau saya boleh menjadikan seseorang itu khalil, kekasih, maka akan saya jadikan Abu Bakar itu khalil. Akan tapi cukup uswatul Islam, persaudaraan Islam, dan juga persahabatan, saling mengasihi di antara kami berdua. Luar biasa kemuliaan Abu Bakar. Akan tapi Abu Bakar dihina sama orang-orang Syiah. Kata orang Syiah bilang asnamaini minal Quraisy, dua berhala dari Quraisy. Siapa dia? Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar itu dua berhala dari Quraisy. Tapi Nabi kayak begini mau menghargainya, Masya Allah. Kemudian 4 hari sebelum Nabi meninggal, tadi hari Rabu, sekarang hari Kamis. Luar biasa ini ulama-ulama sirah ini sangat detail memberi penjelasan kepada kita.
Ini bukan tentang tentang kematiannya Nabi aja, semua detail sekali, sampai harinya, sampai kapan terjadinya. Kalau kita teliti itu lebih detail sekali. Dan makanya ini dapat penghargaan di buku Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri ini, Rahiqul Maktum, dapat penghargaan. Buku yang paling bagus di Sirah, tapi nggak paling lengkap. Paling lengkap itu Ibnu Hisham di Sirah Nabawi, 4 jilid. Kalau ini cuma 1 jilid. Ibnu Hisham 4 jilid. Kemudian halimu aktubu lakum kitaban lan tadilu ba'da. Kesini, saya mau kasih kamu wasiat. Kalian semua wasiat. Lan tadilu ba'da. Kalian gak akan sesat sesudahnya. Kemudian orang-orang saling berdebat. Udah jangan, Nabi lagi sakit, lagi parah sakitnya. Udah nggak usah, biarin, cukup Al-Quran aja dan sunnah nabinya. Kita nggak akan sesat. Ahlul Bait yang ada di situ, termasuk di dalamnya yang mengatakan demikian adalah Umar bin Khattab. Kemudian orang-orang berdebat, biarin, kasih aja. Dia mau nulis wasiat. Kemudian Nabi marhumu anni, berdiri kalian semua, kata Nabi. Akhirnya nggak jadi ditulis. Nabi ngomong ada 3 wasiat dari Nabi SAW kepada para sahabatnya. Kata Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, ada 3. Awsa bi ikhrajil yahud wan nasara wal musyrikin min jaziratil arab. Nabi mewasiatkan untuk mengusir orang-orang musyrik, orang Yahudi dan juga orang Nasara min jaziratil arab, dari jazirah. Suruh diusir. Wasiat yang pertama. Ada 3 wasiat. Wa awsa bi ijaratil wufud bin nahwi makana yajiro. Dan juga mengirim pasukan-pasukan biar tersebar luas dakwah Islamiyah. Kemudian yang ketiga, berbeda pendapat antara para perawi ini, para riwayat. Yang pertama mengatakan wala alahul wasiyata bi i'tisami bi kitabillahi wa sunnati. Berpegang teguh pada Al-Qur'an dan sunnah, wasiat yang ketiga ini. Ada lagi yang mengatakan wasiat yang ketiganya adalah meneruskan perjalanannya Usamah bin Zaid bin Harith. Karena ketika Nabi sebelum sakit itu mengutus Usamah bin Zaid bin Harith ke Palestina. Di pinggiran-pinggiran orang-orang Arab yang masih dijajah sama orang-orang Romawi, diutus Usamah bin Zaid bin Haritha, anaknya Zaid bin Haritha. Dia umurnya masih 18 atau 20 tahun, kata Dr. Said Ramadan Al-Buti dalam kitab Fiqh Sirahnya. Itu umurnya masih 18 atau 20 tahun. Usamah jadi panglima, Usamah bin Zaid, Masya Allah. Kemudian orang-orang munafik itu nggak mau, ini anak kecil. Udah gitu dia itu pembantu. Usamah bin Zaid itu anaknya pembantu. Zaid bin Haritha itu pembantunya Nabi SAW, pembantunya Nabi. Katanya, terus Nabi marah, orang-orang ngikutin. Emang dari dulu juga kalian begitu, bapaknya aja waktu diutus jadi pemimpin kalian juga nggak mau, gitu dari bahasanya. Anaknya juga apa lagi, gitu. Mana masih muda, udah berangkatlah, gitu. Akhirnya diutus, akhirnya para sahabat akhirnya nurutlah apa yang dikatakan Nabi. Berangkatlah Usamah bin Zaid, baru 1 farsah kata Dr. Said Ramadan Al-Buti. Ya, baru beberapa jauh kemudian dia bikin tenda karena mendengar Nabi sedang sakit parah. Mereka nunggu di situ, nunggu keputusan. Kan kata Nabi, lanjutkan itu perjalanannya Usamah bin Zaid untuk meluaskan dakwah Islamiyah sampai ke Palestina. Waktu itu jajahan Bizantium, jajahan Romawi. Kemudian pasukan pertama yang dikirim Abu Bakar itu pasukan Usamah bin Zaid, karena dia nerusin wasiatnya Rasulullah SAW. Usamah bin Zaid terus sampai Usamah bin Zaid itu kan masih kecil, 18 tahun, 20 tahun. Abu Bakar udah pala 6 lah. Ini kan Nabi itu 63, gak jauh-jauh Abu Bakar dengan Nabi umurnya 60-an. Usamah bin Zaid naik kuda, Abu Bakar jalan kaki. Kata Usamah, ya Amirul Mukminin, karena Abu Bakar udah jadi khalifah. Ya Amirul Mukminin, anta raqib, kamu yang naik aja. Gitu. Kata Abu Bakar, nggak perlu.
nggak perlu saya naik dan nggak perlu kamu turun. Biar kaki ini merasakan panasnya padang pasir di jalan Allah. Masya Allah. Amirul Mukminin. Kepala negara jalan kaki dan panglimanya naik kuda dan dia anak pembantu, anak budak. Masya Allah. Nggak perlu turun ente, saya juga nggak perlu naik. Saya mau ngerasain panasnya kaki yang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa ketawaduan Abu Bakar Siddiq. Dan yang terakhir itu adalah bisa perawi juga ragu-ragu. Ada juga yang ketiga wasiatnya adalah as-salatu wa ma malakat aymanukum. Salat dan juga budak-budak kalian tolong perhatiin, kata Nabi. Salat tolong perhatiin dan budak-budak kalian tolong perhatiin. Ini posisi Nabi habis sakit, palanya masih diikat saking sakitnya, terus habis pingsan diguyur 7 ember, naik ke mimbar, salat, jangan lupa. Wa malaikat aymanukum, dan budak-budak kalian tolong perhatiin, jangan zalim ente, itu bahasanya. Masya Allah. Luar biasa. Enggak sama sekali enggak pernah mikirin dirinya. Dalam keadaan senang, dalam keadaan susah. Kalau kita enggak, kan? Dalam senang ya lupa sama orang, apalagi dalam keadaan susah, boro-boro ingat orang lagi susah. Kalau bisa ente yang bantuin ani kan gitu. Ya kan? Kalau Al-Quran enggak ngajarin kan yunfikuna fis sarai wad dharra. Kita harus menafkahkan harta kita yunfikuna fis sarai wad dharra, dalam keadaan senggang atau dalam keadaan sempit tetap infak di jalan Allah. Infak itu enggak harus Enggak harus harta, bisa waktu, bisa tenaga. Makanya di awal-awal surat Al-Baqarah bilang gimana Allah? Alif lam mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan apa-apa yang kami berikan rezeki kepada kalian infakkan. Rezeki kan enggak harus uang. Juga harta, waktu itu rezeki juga. Maka diinfakkan di jalan Allah. Bagian daripada infak di jalan Allah ini kita luangkan waktu kita di sini, alhamdulillah. Sudah kita niatkan aja infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika udah sampai sakitnya yang paling parah, wa kana yusallin nas jami'a salawatihi hatta dzalikal yaum. Ini sampai hari ini aja Nabi salat bersama dengan orang-orang. Wa shalla bin nasi dzalikal yaum salatal maghrib. Nabi salat maghrib di hari ini. Wa indal isya zada saqulal marad. Ketika isya tambah parah sakitnya. Haitsu lam yastati' al-khuruju ila al-masjid. Sampai enggak sanggup keluar ke masjid. Padahal cuma ngelengkah doang, itu kamar Aisyah nempel sama Masjid Nabawi. Saking parahnya itu, misalkan nih. Itu tuh kamar Aisyah itu di situ. Cuman di iniin hordeng doang, kadang-kadang kebuka begini. Nabi kalau iktikaf palanya masukin begini ke hordeng, terus di sini pangkuan Aisyah. Dilus-lus palanya sama Aisyah lagi iktikaf. Iyalah. Tahu di sini. Romantis. Ya, orangnya romantis ya. Begitu. Begitu. Makanya saking romantisnya itu satu kurang dia. Pengen lagi. Iya. Romantisnya masih banyak, itu satu mah kurang. Masih banyak lagi nih romantis. Masyaallah. Mana teh bisa enggak begitu? Adil. Nah, setelah itu berkata Aisyah, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, asalan nasu, orang-orang lagi udah sholat belum? Orang-orang udah sholat apa belum? Kunna la ya Rasulullah, tidak, belum. Mereka itu nungguin kamu wahai Rasulullah. Kemudian do'u limaan fil makhdab, pengen diguyur lagi Nabi, pengen sholat itu masih. Fa'alna fattasala fadzahaba. Kemudian saya melakukan itu,
kata Aisyah, diguyur. Kemudian dia pingsan lagi. Masya Allah. Diguyur, kemudian pingsan lagi Nabi. Pas bangun, as-shalan nasu. Apa orang-orang udah sholat? Belum. Masih nungguin kamu ya Rasulullah. Diguyur lagi. Kemudian mau jalan, pingsan lagi Nabi. Masya Allah. 3 kali Nabi nanya gitu. As-shalan nas. Orang-orang udah sholat belum masih nunggu begitu. Ini sholat isya nih terakhir. Akhirnya Nabi nggak kuat lagi, fa arsala ila Abu Bakrin yusalli bin nasi fa shalla Abu Bakri tilkal yaum, rahul Bukhari. Kemudian Abu Bakar diperintahkan oleh Nabi untuk mengimami manusia. Kemudian Abu Bakar sholat bersama dengan orang-orang sementara Nabi masih ada, itu 17 kali sholat Abu Bakar sementara Nabi masih ada. Nah, singkat cerita, jadi setelah di hari ke terakhirnya Nabi pengen sholat lagi. Abu Bakar lagi mimpin sholat, kemudian dibopong sama Fadl dan juga Ali bin Abi Thalib. Kemudian ditarik, Abu Bakar mundur, orang-orang lagi sholat, kemudian orang-orang itu terfitnah tentang karena kebahagiaan dia itu karena Rasulullah udah sembuh katanya. Oh, Rasulullah udah sembuh nih. Kemudian Nabi sholat didudukin di sebelah di sebelah kiri Abu Bakar. Duduk dan Abu Bakar ngikutin Nabi sholatnya. Abu Bakar ngikutin Nabi dalam keadaan berdiri. Maka disinilah timbul kaidah-kaidah hukum. Jadi ada buku sirah yang menyatukan antara hukum fikih dan juga sirah nabawi. Setiap kejadian itu akan timbul hukum. Setiap kejadian akan timbul hukum. Itu Ibnul Qayyim ngarang buku namanya Zadul Ma'ad. Luar biasa buku, gede buku. Setiap kejadian timbul hukum. Nah, kejadian ini kata Ibnul Qayyim ini orang harus sholat bersama dengan imam, duduk, atau imamnya duduk, makmumnya berdiri. Gitu. Karena ada 2 hadis. Yang pertama Nabi nyuruh imam itu harus dijadikan panutan, diikuti imam itu. Kalau imamnya duduk, sholatnya berarti itu juga ikut duduk. Tapi di akhir hayatnya Nabi sholatnya duduk, Abu Bakar dan orang-orang berdiri. Gitu. Nah, timbullah perbedaan antara Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hambal dan juga Imam Syafi'i. Ahmad bin Hambal itu ikut duduk dan Imam Syafi'i nggak usah duduk, berdiri aja. Berbeda pendapat antara para ulama di masalah ini. Kalau kita mau ngikutin hadis al-imam yu'tamma bih, imam itu harus diikuti, boleh kita ikut duduk. Karena ini dalam keadaan darurat Nabi, dalam keadaan sakit. Kemudian Abu Bakar malah berdiri. Boleh, keduanya bisa kita pakai. Keduanya boleh kita pakai. Oh, ini imam kok duduk nih. Ya udah, kita ikut duduk aja. Karena imam harus diikuti. Atau imamnya berdiri, gitu. Kita duduk boleh nggak? Ya boleh juga sebenarnya. Tapi dalam keadaan darurat juga. Dalam keadaan yang darurat. Nah, di hari terakhir Nabi maka di sholat subuh terakhir itu Nabi ngelihat dari jendela Aisyah. Kemudian orang-orang bahagia, oh Nabi udah mendingan. Nabi udah mendingan sholat subuh nih yang terakhir. Kemudian Abu Bakar mundur, sangka Nabi mau datang lagi sholat bersama mereka. Ternyata Nabi ngisaratin supaya Abu Bakar maju lagi ngimamin para sahabat. Kemudian Rasulullah menutup lagi jendelanya, kemudian ini iftidor, sakaratul mautnya Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Aisyah ada di situ. Wa bayana yadaihi raqwatun fiha ma. Ada bejana yang di dalamnya isinya air. Wa ja'ala yadaihi fil ma'i. Kemudian Nabi memasukkan tangannya ke dalam air itu, wa yamsahu biha wajhahu. Kemudian diusapin
ke wajahnya air ini. Yaqul, kemudian dia mengatakan, la ilaha illallah, inna lil mauti syakaratun. La ilaha illallah, kata Nabi. Udah parah kan? Dalam keadaan sakaratul maut, enggak ada yang nguntur. Nabi bilang la ilaha illallah, inna lil mauti syakaratun. Sungguhnya kematian itu ada sakaratnya. Nabi pun ngalami. Akan tapi ngalaminnya nggak kayak orang-orang biasanya. Ada keistimewaan karena udah melihat gambar-gambar tentang keindahan itu. Karena itu di sesudahnya Nabi itu mengatakan, wa ba'dan faragha minas siwak, Nabi itu bersiwak. Belum selesai bersiwak karena sebelum kejadian ini sakaratul maut itu, sebelum Nabi mengatakan la ilaha illallah, masuk Abdurrahman bin Abi Bakar. Anaknya Abu Bakar, Abdurrahman masuk bawa siwak. Kemudian Nabi ngeliat siwak itu. Kata Aisyah, mau nggak saya ambilin buat kamu? Nabi ngangguk. Kemudian dibikin lemes siwaknya, kemudian disiwakin giginya Nabi sama Aisyah. Kemudian Nabi sakaratul maut bilang la ilaha illallah. Kemudian Nabi mengatakan lagi, ma'alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-shadiqin was-shalihin. Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni bi rafiqil a'la. Allahumma rafiqil a'la. Kata Nabi, bersama dengan orang-orang yang telah Engkau beri kenikmatan dari golongan nabi, dari golongan shadiqin, dari golongan shalihin. Allahumma ighfir, ya Allah ampuni saya. Di akhir hayatnya masih minta ampun misalnya 100 kali Nabi tiap hari. Inilah di akhir hayat itu lambang daripada setiap hari kita. Nabi biasanya istighfar sehari dari 170 kali atau 100 kali sehari. Maka akhirnya pun begitu. Allahumma ighfirli, ampunin saya. Makanya jangan dibiasain kalau misalkan kita itu ada ibu-ibu biasanya itu ya. Ada juga tapi ABG itu yang latah itu. Jatuh kanjut misalnya. Ya kan? Termatinya begitu ntar. Bukan la ilaha illallah Allahumma ighfir malah ngomong begitu, masyaallah. Maka jangan dibiasain. Kalau kaget ngomong apa? Satu harus sama aja itu. Kalau kaget ngomong la ilaha illallah apa kayak tasbih kayak apa. Ntar kan kaget itu di waktu sakaratul maut datang, tapi Nabi pandangannya lain. Kepedihannya nggak dirasa. Kenapa? Karena ngelihat apa yang udah ada di depan mata nanti, yang diterima nanti di surga itu. Seperti siapa? Nabi Yusuf dan orang-orang yang dipanggil sama Zulaikha. Dikasih Zulaikha apa? Pisau dan apel. Kemudian dipanggil Nabi Yusuf keluar. Akhirnya yang dipotong pisaunya apa? Yang dipotong apelnya apa tangannya? Tangannya. Kata orang yang kepotong tangannya bilang begini, ini bukan orang, ini malaikat ini. Tapi dia nggak ngomongin tangannya, padahal tangannya udah berdarah itu kepotong. Nggak berasa. Karena apa? Pandangannya udah dikasih sesuatu yang indah, maka nggak ngerasa sakit, nggak ngerasa sakit. Begitu juga ketika nanti dia sakaratul maut, sakit memang, tapi lantaran pandangan kita udah dikasih pemandangan surga, sakit itu nggak berasa. Makanya tergantung amalan kita. Orang hidup di dunia, orang masuk surga itu masuk surga atau masuk neraka terketahuannya waktu dia di dalam kubur. Di dalam kubur dia mau masuk surga atau masuk disiksa atau enggak, itu ketahuannya nanti waktu sakaratul maut. Maka kalau sakaratul mautnya bagus, kesananya bagus. Kalau sakaratulnya jelek, kesananya juga jelek. Kemudian dia mengulangi kalimat-kalimat itu. Kemudian pas itu Nabi meninggal, ngangkat tangannya begini, kemudian jarinya pun diangkat, kemudian meninggal Nabi. Kata Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakpuri, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian para sahabat, ada Umar bin Khattab, karena mereka merasa bahagia Nabi ini udah sembuh. Tadi melihat di jendela orang-orang pada pulang dari
Masjid Nabawi. Umar juga pulang, Abu Bakar juga pulang. Ternyata ada kabar Nabi meninggal, mereka balik lagi. Umar nggak terima. Siapa yang ngomong Nabi meninggal, saya penggal kepalanya. Nabi nggak meninggal. Nabi itu diutus sama Allah seperti Musa bin Imran, menemui Tuhannya dan ditinggalkan umatnya, dititipin sama Harun alaihissalam. Siapa yang ngomong Nabi meninggal, saya penggal kepalanya. Terus Abu Bakar masuk ke dalam ke dalam rumahnya Nabi, kemudian dia buka penutupnya, kemudian dia cium keningnya Nabi sambil meneteskan air mata tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian Abu Bakar keluar dan ngelihat Umar lagi marah-marah sama orang-orang. Duduk. Umar duduk. Nggak mau, Umar tetap ngeluarin pedang mau menggal orang yang bilang Nabi itu telah meninggal. Kemudian Abu Bakar ngantepin Umar. Kemudian dia berdiri di suatu tempat manggil orang-orang untuk mendekat kepada dia. Dan Abu Bakar ngebaca Al-Quran. Dan sebelumnya mengatakan, man ya'budu Muhammad, barang siapa yang dia menyembah Muhammad, fa innahu qad mata, Muhammad sudah mati. Wa man ya'budu Allah fa innahu hayya wa la yamut, barang siapa yang menyembah Allah, Allah hidup dan enggak pernah mati. Kemudian Abu Bakar membaca surat Al-Imran ayat 144. Kalau yang bawa mushaf Quran, ayat ini meyakinkan Umar dan juga para sahabat yang lain bahwasanya Nabi sudah meninggal. Abu Bakar membaca, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rasul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum. Sungguh Muhammad itu cuma seorang rasul. Dulu juga udah diutus rasul-rasul sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afa in mata, apakah kalau Muhammad mati, au qutilan qalabtum ala aqabikum, kalau Muhammad dibunuh atau Muhammad mati, apa kalian akan kafir lagi, musyrik lagi sesudah dia mati? Seolah-olah ayat ini belum pernah turun sebelum Abu Bakar membacakan ayat ini. Tapi mereka juga tahu ini ayat sudah pernah turun, tapi mereka nggak sadar bahwasanya Rasulullah itu bakal mati gitu. Nggak sadar. Maka ketika dibacakan ayat ini, orang-orang semua ngikutin. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rasul. Muhammad itu seorang rasul. Udah ada rasul-rasul yang lain juga mati semua. Enggak ada yang abadi. Apa in mata qutilan qalabtum ala aqabikum. Apa Nabi Muhammad kalau mati atau dibunuh, kamu akan kafir lagi? Masalah. Itu ayat sudah ada. Kemudian ada lagi ayat yang lebih jelas lagi, yang ngejelasin kepada manusia dan juga Umar bin Khattab, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau Muhammad akan mati. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun, dan mereka juga akan mati, kata Allah dalam surat Az-Zumar. Tapi orang-orang nggak sadar, sampai Umar pun nggak sadar bahwasanya Nabi ini akan hidup abadi untuk mengayomi manusia sampai selama-lamanya. Maka dia bilang Nabi nggak mati. Akhirnya setelah mendengar ayat itu, dan termasuk Umar membacakan ayat itu, ini ayat sudah pernah turun peringatan bahwasanya Nabi akan meninggal. Orang-orang membaca ayat itu, Umar pun membaca. Saya nggak pernah tahu kalau ada ayat yang kayak gini. Padahal dia udah menghafal sebelum Abu Bakar membacakan ayat ini. Akhirnya dia terjatuh, lunglai, dan akhirnya meyakini bahwasanya Nabi Muhammad sudah meninggal alaihi salatu wassalam. Nah, kemudian orang-orang bersilih pendapat. Nabi nggak buru-buru ini nih. Kamu nggak Pak, dikit lagi. Sejarahnya biar lengkap. Jadi biar kita bisa ngambil ibrah sampai selesai. Nah, Nabi belum buru-buru itu. Meninggalnya hari apa?
Hari Senin. Nabi dimandiin itu bukan hari Senin, hari Selasa sore dimandiin. Karena apa? Ada keributan di tengah manusia antara kaum Muhajirin dan Ansor. Ini siapa sepeninggal Nabi yang ngegantiin? Mereka berkumpul di Saqif Sa'idah, di aulanya Bani Sa'idah. Berkumpul siapa ini? Akhirnya Abu Bakar datang, Umar datang, singkat cerita Abu Bakar yang dipilih. Jadi Khalifatul Rasul. Maka dibilangnya bukan Amirul Mukminin, Khalifatul Rasul, pengganti Rasulullah. Kemudian setelah Abu Bakar nggak Khalifatul Rasul lagi, diganti Amirul Mukminin. Orang yang pertama di Amirul Mukminin itu siapa? Umar bin Khattab. Abu Bakar itu Khalifatul Rasul, pengganti Rasul. Kenapa Umar nggak mau pakai kalimat Khalifatul Rasul, pengganti Rasul? Karena kalau pengganti Rasul itu cuma Abu Bakar. Saya penggantinya pengganti Rasul. Jadi namanya bukan Khalifatul Rasul, Khalifatir Rasul. Dan setelah itu Khalifati Rasul. Terus gitu. Bukan pengganti Rasul tapi penggantinya pengganti Rasul. Maka diganti, enggak Khalifatul Rasul lagi, diganti jadi Amirul Mukminin. Kemudian ubsut yadaka, kata Umar, bentangkan tangan kamu, saya baiat. Akhirnya dibaiat. Ali belum 2 bulan atau berapa, 2 bulan itu kalau nggak salah baru baiat kepada Nabi. Karena ada urusan masalah masalah antara Ali dan Abu Bakar akhirnya, tapi berbaiat Ali kepada Abu Bakar. Dan harus kita tahu juga Nabi dikuburnya di mana? Di dalam hujrahnya Aisyah, di dalam kamarnya Aisyah dikuburnya di dalam. Orang-orang bersilih pendapat lagi, ini Nabi dikuburnya